Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naim Siregar dari kelas PEMIA Fakultas Dakwah dan Komunikasi NIM 0103213023. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas kuliah saya dengan mata kuliah Ilmu Komunikasi dosen pengampu Ibu Andini Nurbahri. Jadi materi pembahasan kita yang A, komunikasi Islam, yang B, komunikasi efektif, dan yang C, strategi komunikasi, dan D, teknik komunikasi. A, komunikasi Islam. Komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Maka komunikasi Islam menekankan pada unsur pesan, yakni risalah atau nilai-nilai Islam, dan dengan cara dalam hal ini tentang gaya bicara dan menggunakan bahasa retorika atau pesan-pesan keislaman yang disampaikan dalam komunikasi Islam meliputi seluruh ajaran Islam, meliputi akidah atau iman, syariah atau Islam, dan akhlak atau ihsan. Jadi yang pertama, prinsip-prinsip komunikasi. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik. Artinya, perkataan yang baik, ungkapan yang pantas, santun, menggunakan sindiran atau tidak kasar, dan tidak menyinggung perasaan. Qaulun ma'rufun juga bermakna berbicara yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan. Terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 32. Jadi yang kedua, qaulan sadidan, perkataan yang benar, lurus, jujur. Qaulun sadidan berarti berbicara, ucapan atau perkataan yang baik, benar dan tegas, baik dari segi substansi atau materi isi pesan maupun redaksi tata bahasa. Qaulun balighan, perkataan yang mudah dan mengerti. Qaulun balighah artinya menggunakan kata-kata efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok. Terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 63. Qaulun karimah, perkataan yang mulia. Qaulun karimah adalah perkataan yang mulia, dibarengi dengan rasa hormat dan diungkapkan menggunakan enak didengar, lemah lembut, dan bertatah keramah. Perintah untuk berkata yang mulia kepada kedua orang tua dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Qaulan lainan, perkataan yang lemah lembut. Qaulan lainan berarti berbicara yang lemah lembut dengan saudara, yang enak didengar dan penuh keramah sehingga dapat menyentuh hati. Allah perintahkan Nabi Musa untuk berbicara kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Quran surah Thaha ayat 44. Qaulan masurah, perkataan yang penuh pengertian. Qaulan masurah bermakna ucapan yang penuh pengertian, mudah dimengerti dan dipahami oleh komunikan sehingga menimbulkan penuh pengertian. Makna lain adalah kata-kata yang menyenangkan atau berisi hal-hal yang menggembirakan. Quran surah Al-Isra ayat 28. Jadi yang kedua, fungsi komunikasi Islam ada 8 fungsi komunikasi Islam, yaitu informasi, memberikan keyakinan, mengingatkan, memberi motivasi, menjalin hubungan sosial, memberikan bimbingan, memberikan kepuasan spiritual, dan yang terakhir menghibur. Jadi di sini kita akan melanjutkan pembahasan tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, memberikan keyakinan, mengingatkan, memberikan motivasi, menjalin hubungan sosial, memberikan kepuasan spiritual, dan yang terakhir menghibur. Jadi di sini kita akan melanjutkan pembahasan tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, memberikan keyakinan,
ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengkurang efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Pesan yang disampaikan dengan benar dan tepat sesuai keinginan sang komunikator menunjukkan bahwa komunikasi dapat berjalan secara efektif. 1. Prinsip komunikasi efektif. Yang A, respect atau sikap menghargai. Berarti rasa hormat, saling menghargai orang. Jika kita membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati. Dan yang B, empati. Kemampuan merasakan adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada suatu situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Jadi yang C, audible, mendengarkan dengan baik. Audible berarti pesan yang disampaikan dengan cara atau sikap yang tepat diterima oleh penerima pesan dengan menggunakan bahasa yang mengerti dan disampaikan dengan jelas. Dan yang D, clarity, perhatian atau kejelasan, memberikan perhatian akan apa yang disampaikan oleh pembicara sehingga membuat pembicara merasa diperhatikan. Dan E, humble, rendah hati. Prinsip kelima dalam membangun komunikasi yang efektif adalah sikap rendah hati. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelanjutannya tadi. C, strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah perencanaan dalam menyampaikan pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi dan saluran komunikasi sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami serta dapat mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi. Langkah-langkah strategi komunikasi agar pesan dapat tersampaikan secara efektif, maka komunikasi perlu menentukan langkah-langkah strategi komunikasi, yaitu sebagai berikut. Mengenal halayak, menentukan tujuan, menyusun pesan, menetapkan metode, dan memilih media yang digunakan. Jadi yang terakhir, teknik komunikasi. Teknik komunikasi digunakan supaya komunikasi antar manusia terjalin secara efektif. Pengertian teknik adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan suatu hal, sedangkan pengertian komunikasi adalah penyampaian informasi dari komunikator ke komunikan melalui media tertentu. Maka pengertian teknik komunikasi adalah suatu cara yang digunakan dan menyampaikan informasi dari komunikator dan ke komunikan dengan media tertentu. Dengan adanya teknik ini, diharapkan setiap orang dapat secara efektif melakukan komunikasi satu sama lain dan cara tepat menggunakannya. Beberapa teknik komunikasi dalam situasi semi formal. Komunikasi informatif adalah suatu pesan yang disampaikan kepada seseorang atau sejumlah orang tentang hal-hal baru yang diketahuinya. Komunikasi persuasif bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku komunikasi yang lebih menekan sisi psikologis komunikan. Korsif atau instruktif, komunikasi bersifat perintah. Komunikasi instruktif atau teknik komunikasi berupa perintah
ancaman, sanksi dan lain-lain yang bersifat paksaan. Dan yang terakhir, human relation, hubungan manusia. Hubungan manusia pada umumnya dilakukan dengan untuk menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi, meniadakan salah pengertian dan menghambat tabiat manusia. Untuk melakukan hubungan manusia biasanya digunakan beberapa teknik pendekatan, yaitu pendekatan emosional approach dan pendekatan sosial budaya. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diambil pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.